Pada paruh kedua tahun 2025, dunia hiburan Indonesia digemparkan oleh sebuah kasus yang melibatkan perselingkuhan artis sekaligus selebgram Inara Rusli dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi. Insanul Fahmi adalah suami sah dari Wardatina Mawa, seorang konten kreator dan selebgram yang juga menjadi pihak pelapor dalam kasus ini. Dugaan perselingkuhan ini muncul setelah Mawa mulai mencurigai adanya kedekatan tidak wajar antara suaminya dan Inara Rusli. Awal mula kecurigaan Mawa bermula pada bulan Juli hingga Agustus 2025 ketika ia mulai memantau interaksi suaminya dengan Inara yang semakin intens. Menurut Mawa, sebelumnya hubungan antara Insanul Fahmi dan Inara hanya sebatas rekan bisnis dan teman dalam kegiatan sosial keagamaan. Namun, seiring waktu, kedekatan mereka mengalami peningkatan signifikan yang sudah melewati batas wajar seorang teman atau rekan kerja. Merasa ada yang tidak beres, Mawa kemudian melakukan pengumpulan bukti berupa rekaman CCTV yang didapat dari lokasi-lokasi yang biasa didatangi oleh Insanul dan Inara. Dalam rekaman tersebut, terlihat interaksi yang mencurigakan berupa keakraban dan kedekatan fisik layaknya suami istri, bukan sekadar berteman biasa. Bukti rekaman ini menjadi faktor utama yang memperkuat dugaan perselingkuhan. Selain rekaman CCTV, Mawa juga menemukan bukti tambahan dari jejak digital berupa percakapan chat antara Insanul dan Inara yang menunjukkan adanya komunikasi intens dan intim. Tak hanya itu, unggahan di Instagram Story yang diposting oleh Inara memperlihatkan benda-benda seperti sandal yang sangat identik dengan milik Insanul Fahmi. Hal ini menjadi bukti pendukung yang membuat kecurigaan semakin kuat. Setelah mengumpulkan bukti-bukti tersebut, Mawa mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi dengan menemui langsung Inara dan suaminya. Dalam beberapa kesempatan, keduanya mengakui adanya hubungan khusus, meskipun Inara mengklaim tidak mengetahui status pernikahan Insanul. Namun, klaim tersebut tidak mengurangi kekecewaan dan luka mendalam yang dirasakan oleh Mawa sebagai istri yang dirugikan. Situasi rumah tangga mereka semakin memanas ketika Insanul sempat meminta izin kepada Mawa untuk menikah lagi, sebuah tindakan yang menimbulkan konflik dan menambah luka di hati Mawa. Hal ini menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan yang sedang mereka hadapi, bukan hanya sekedar perselingkuhan biasa, tetapi juga menyangkut masalah rumah tangga yang berat. Dengan bekal bukti yang dianggap sudah cukup kuat, Wardatina Mawa akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini secara resmi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2025. Laporan ini mengandung tuduhan perselingkuhan dan perzinahan yang tengah diselidiki oleh pihak kepolisian hingga kini. Kasus ini menarik perhatian publik dan media karena melibatkan figur publik yang cukup terkenal serta isu perselingkuhan yang selalu menjadi topik sensitif dan kontroversial di masyarakat. Sejak laporan dibuat, Wardatina Mawa secara aktif membagikan kisah dan bukti-bukti yang ia miliki di media sosial, terutama Instagram. Hal ini membuat kasus tersebut menjadi viral dan memancing berbagai opini serta spekulasi dari masyarakat luas. Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan publik menanti perkembangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Dengan latar belakang dan bukti yang ada, bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami kisah yang kemudian berkembang menjadi skandal besar di dunia hiburan Indonesia pada tahun 2025. Kisah ini tidak hanya tentang perselingkuhan, tetapi juga tentang pengkhianatan, luka dalam rumah tangga, dan perjuangan seorang istri yang ingin mendapatkan keadilan dari suaminya dan perempuan yang diduga menjadi selingkuhan. Setelah kecurigaan Mawa muncul, proses pencarian bukti menjadi kunci utama dalam mengungkap sejauh mana kedekatan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Wardatina Mawa tidak hanya mengandalkan firasat semata, melainkan mengumpulkan berbagai dokumentasi pendukung yang bisa menjadi alat bukti sah dalam proses hukum. Ini meliputi rekaman CCTV,
chat percakapan digital, hingga bukti fisik yang diposting di media sosial Inara. Rekaman CCTV menjadi item paling krusial. Kamera pengawas yang terdapat di beberapa lokasi memperlihatkan momen saat Inara dan Ihsan menunjukkan kedekatan fisik di luar batas seorang teman biasa. Tindakan seperti saling berpelukan, berpegangan tangan, dan berada dalam satu ruangan dalam waktu yang cukup lama menunjukkan ada hubungan khusus yang tidak bisa dibantah hanya sebagai rekan kerja. Wardatina menjelaskan bahwa rekaman tersebut tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan sering terjadi sejak Agustus 2025. Kecenderungan intensitas ini yang semakin membuatnya yakin bahwa suaminya memang berselingkuh. Selain CCTV, Wardatina mengungkapkan adanya chat yang cukup mesra antara suaminya dan Inara Rusli. Percakapan ini membahas persoalan pribadi dan menunjukkan interaksi yang sangat dekat. Meskipun isi chat tidak sepenuhnya dipublikasikan, pihak Wardatina menyatakan bahwa intensitas percakapan yang diberikan sudah cukup untuk memperlihatkan ada hubungan lebih dari sekedar hubungan kerja. Yang menarik adalah bukti yang ditemukan di media sosial Inara Rusli. Dalam beberapa unggahan Instagram Story miliknya, ia memperlihatkan beberapa benda yang sama persis dengan milik Ihsanul Fahmi, seperti sandal atau barang-barang kecil lain. Hal ini menjadi bukti nyata yang menghubungkan aktivitas Inara dengan kehidupan pribadi suami Wardatina. Dugaan ini diperkuat ketika Wardatina menemukan bahwa komentarnya pada postingan tersebut atau balasan Ihsanur di beberapa konten juga menunjukkan adanya kedekatan khusus. Pada tanggal 22 November 2025, Wardatina resmi melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana perselingkuhan dan perzinahan. Laporan ini didasarkan pada bukti rekaman CCTV yang sudah diverifikasi, serta kumpulan bukti lain yang memadai. Dalam laporan tersebut, Wardatina berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara adil dan transparan. Hal ini memicu perhatian luas dari media dan publik, mengingat keterlibatan figur publik dan putaran kasus yang sangat sensasional. Selain itu, insiden ini juga memunculkan dinamika baru dalam keluarga Wardatina. Ihsanul Fahmi sempat meminta izin untuk menikah lagi, yang secara emosional menambah beban berat dalam rumah tangga mereka. Tawaran tersebut sekaligus memperlihatkan kurangnya penyesalan dan tanggung jawab dari Ihsan atas kesalahan perselingkuhan yang dilakukannya. Wardatina pun mengungkapkan betapa ia merasa dikhianati secara mendalam, bukan hanya oleh suami, tetapi juga oleh perempuan yang dianggap sebagai pelakor, perebut laki orang. Pihak Inara Rusli belum memberikan banyak keterangan resmi, kecuali pernyataan terbatas yang menyatakan bahwa ia tidak tahu status pernikahan Ihsanul Fahmi. Namun, besar kemungkinan proses hukum yang sedang berjalan akan mengungkap kesamaan dan perbedaan versi dari kedua belah pihak. Pihak manajemen Inara juga telah menyatakan akan mengikuti perkembangan perkara dan memberikan klarifikasi resmi jika diperlukan sesuai putusan hukum. Kasus ini pun menjadi sorotan utama di media sosial dengan beragam opini warganet. Ada yang mendukung perjuangan Wardatina sebagai korban, ada pula yang menilai bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara hukum dan tidak layak diperpanjang di ruang publik. Namun, secara keseluruhan, bukti yang terbuka dan pernyataan langsung dari para pihak menjadikan kasus ini sebagai salah satu skandal perselingkuhan terbesar di Indonesia pada tahun 2025. Dengan kronologi dan bukti yang telah terangkum, bab ini mengungkap betapa kompleks dan berharganya bukti dalam meyakinkan masyarakat bahwa kasus ini bukan sekedar gosip, melainkan persoalan serius yang sedang dalam proses penegakan hukum. Proses hukum ini juga menjadi ujian bagi sistem keadilan untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan hak-hak korban dilindungi. Di tengah panasnya isu perselingkuhan yang telah mencuat ke publik, Ihsanul Fahmi akhirnya muncul memberikan klarifikasi yang cukup mengejutkan.
Dalam sebuah tayangan podcast yang dipandu oleh Richard Lee pada tanggal 26 November 2025, Insanul mengungkapkan informasi baru seputar hubungannya dengan Inara Rusli yang jauh dari dugaan semula publik. Ia mengakui secara terbuka bahwa dirinya dan Inara Rusli telah menikah secara siri sejak Agustus 2025. Pernikahan siri ini digelar saat proses perceraian Insanul dengan istrinya, Wardatina Mawa, belum selesai secara hukum maupun agama. Pernyataan ini menjelaskan kerangka hubungan mereka yang lebih resmi dibanding sekedar perselingkuhan biasa. Insanul menunjukkan bukti berupa video akad nikah siri yang tersimpan di ponsel pribadinya sebagai validasi atas pengakuannya. Namun, yang paling mengejutkan, Insanul mengaku melakukan kebohongan kepada Inara Rusli dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berstatus duda. Padahal, pada kenyataannya, proses perceraian belum tuntas dan ia masih terikat secara hukum maupun agama dengan Wardatina Mawa. Kebohongan ini diduga menjadi salah satu alasan mengapa Inara bersedia menjalani pernikahan siri dengannya tanpa mengetahui kenyataan bahwa Insanul masih menikah secara resmi. Hal ini menimbulkan pro kontra besar di kalangan publik karena pernikahan siri yang dilakukan tanpa kejelasan status jelas dapat menimbulkan masalah hukum dan moral yang rumit. Insanul pun mengaku bahwa dirinya tidak berhenti berusaha menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Wardatina Mawa, tapi kesulitan komunikasi dan konflik yang terus berlanjut membuat situasi semakin rumit. Insanul menyesali tindakannya yang tidak tegas dan kurang gentleman dalam menyikapi masalah ini, serta meminta maaf kepada semua pihak yang terdampak. Insanul menjelaskan bahwa sejak lama rumah tangganya dengan Wardatina sudah mengalami banyak masalah. Komunikasi antara mereka semakin buruk, bahkan menyangkut hal-hal kecil seperti intonasi suara dan pemilihan kata. Kondisi ini membuat suasana rumah tangga semakin tegang dan sulit dipertahankan. Ia menganggap kehadiran Inara Rusli muncul di tengah ketegangan tersebut sebagai sebuah titik balik yang memperkeruh persoalan. Pihak Inara Rusli sendiri belum memberikan pernyataan resmi lebih jauh mengenai pengakuan Insanul tersebut. Manajemen Inara mengaku terkejut atas perkembangan terbaru ini dan menunggu momentum yang tepat untuk menyikapi secara resmi. Di sisi lain, Wardatina Mawa tetap konsisten pada laporan yang dibuatnya terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang didasarkan pada bukti rekaman CCTV dan lainnya. Kasus ini pun menjadi perhatian utama media hiburan Indonesia dan menyita perhatian publik luas. Masyarakat terbagi dalam penilaian antara mendukung kebenaran dan keadilan bagi Wardatina atau menunggu hasil proses hukum dan klarifikasi final dari para pihak terkait. Skandal ini tidak hanya mencoreng nama baik semua pihak, tetapi juga menjadi pembelajaran tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam hubungan rumah tangga. Salah satu bukti paling fenomenal dalam pengungkapan kasus perselingkuhan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi adalah adanya rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas keduanya dalam situasi yang sangat intim. Rekaman ini direkam pada 8 Agustus 2025 di kediaman Inara Rusli dan berdurasi sekitar 2 jam. Wardatina Mawa mendapatkan rekaman ini dan menyerahkannya sebagai salah satu bukti utama dalam laporan yang diajukan ke Polda Metro Jaya pada 22 November 2025. Rekaman yang diduga jelas menunjukkan hubungan badan antara Inara dan Insanul yang terjadi tidak lama setelah mereka menikah siri. Momen-momen dalam video itu memperlihatkan tingkah laku yang sangat dekat dan intim yang tidak bisa dibantah kalau keduanya berada dalam hubungan lebih dari sekedar teman atau kolega. Rekaman ini menjadi alat bukti kuat yang memperkuat laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina.
Hal yang mengejutkan adalah bagaimana rekaman CCTV yang seharusnya bersifat pribadi dan hanya ada di rumah Inara ini bisa sampai ke tangan Wardatina Mawa, bahkan ikut tersebar di kalangan tertentu. Insanul Fahmi sendiri mengaku bingung dan tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkannya. Ada dugaan bahwa saudara dari Wardatina terlibat dalam penyebaran rekaman ini dengan tujuan tekanan atau negosiasi dalam problem rumah tangga tersebut. Situasi ini menimbulkan reaksi keras di masyarakat dan media. Tidak hanya mencoreng nama baik Inara sebagai figur publik, tapi juga menimbulkan polemik baru terkait privasi dan etika dalam penggunaan teknologi rekaman CCTV. Kasus ini menjadi perbincangan hangat terkait keamanan data pribadi dan potensi penyebaran konten sensitif tanpa izin. Selain rekaman CCTV, isu ini juga memunculkan keterlibatan pihak lain yang tak terduga. Virgun, mantan suami Inara Rusli, disebut lebih dulu mengetahui adanya rekaman ini dan menyampaikan pesan sindiran kepada Inara melalui kanal media sosial. Hal ini menambah dinamika yang makin rumit dalam perjalanan kasus yang sudah sangat kompleks ini. Wardatina Mawa menegaskan bahwa rekaman CCTV tersebut merupakan bukti sah dan valid yang menunjukkan fakta perselingkuhan suami dan Inara Rusli. Rekaman ini menjadi kunci untuk membuktikan dugaan perselingkuhan di hadapan hukum. Pihak kepolisian hingga kini masih mengkaji bukti tersebut dalam proses penyidikan. Meski sudah ada bukti video yang sangat kuat, proses hukum tetap harus mengikuti prosedur. Semua pihak diminta menahan diri dan menyerahkan penanganan kasus pada penegak hukum agar tidak merugikan salah satu pihak secara prematur. Namun, secara sosial dan psikologis, penyebaran rekaman ini telah meninggalkan luka mendalam bagi Wardatina dan menimbulkan stigma sosial bagi Inara Rusli. Kasus perselingkuhan yang melibatkan figur publik seperti Inara Rusli dan Insanul Fahmi memicu reaksi luas dari masyarakat dan warganet, terutama di media sosial. Viralitas kasus ini menyebabkan berbagai pandangan dan komentar mengalir deras dari beragam lapisan masyarakat, mulai dari pendukung Wardatina Mawa sebagai korban hingga mereka yang lebih memihak pada penjelasan Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Salah satu hal yang paling menjadi perhatian adalah bagaimana media sosial menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengekspresikan emosi dan opini mereka. Banyak warganet mengungkapkan simpati dan dukungan kepada Wardatina Mawa, menganggapnya sebagai korban perselingkuhan yang harus dihormati dan dilindungi hak-haknya. Tagar dan kampanye mendukung perempuan korban perselingkuhan ini tersebar luas di berbagai platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Di sisi lain, ada juga segelintir warganet yang mengkritik atau mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan, menilai bahwa kasus ini sebaiknya diselesaikan secara internal dan bukan untuk konsumsi publik yang bisa merusak citra semua pihak. Pendukung Inara Rusli berargumen bahwa wanita harus diberi ruang untuk menjelaskan dan membela diri tanpa tekanan opini publik yang brutal. Media mainstream ikut mengangkat isu ini secara intensif, mulai dari liputan berita harian, tayangan talk show, hingga program gosip selebriti. Hadirnya berita dan wawancara eksklusif membuat kasus ini tidak hanya menjadi skandal lokal, tetapi juga menjadi pembicaraan nasional yang memperlihatkan bagaimana fenomena perselingkuhan selebriti menarik perhatian publik luas. Dampak sosial dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh para pelaku langsung, tetapi juga oleh komunitas penggemar dan keluarga besar mereka. Banyak penggemar yang merasa kehilangan idolanya dan mengalami kekecewaan yang mendalam. Sebaliknya, keluarga Wardatina Mawa menerima tekanan emosional dan sosial karena harus menghadapi stigma sebagai keluarganya seorang istri yang dikhianati. Psikolog sosial turut memberikan komentar terkait fenomena ini dengan menyoroti bagaimana kasus perselingkuhan selalu menarik perhatian karena menyentuh ranah emosional dan moral masyarakat.
Kasus ini menjadi refleksi penting tentang betapa kuatnya pengaruh selebritas dalam membentuk pandangan masyarakat dan bagaimana pengaruh media sosial dalam menyebarkan berita dapat mempercepat eskalasi sebuah peristiwa. Selain itu, kasus ini membuka diskusi lebih luas mengenai etika komunikasi dalam keluarga dan pentingnya menjaga kepercayaan dalam rumah tangga. Para ahli menegaskan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga harus dilakukan dengan cara bijaksana dan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Masyarakat diharapkan dapat belajar dari kasus ini bagaimana menangani masalah serupa dengan kepala dingin dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban agar mereka dapat bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Bab ini menyoroti sisi sosial yang berputar di sekitar kasus perselingkuhan serta bagaimana respon masyarakat bisa menjadi cermin nilai-nilai dan norma yang berlaku di era digital saat ini. Setelah laporan resmi Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2025 tentang dugaan perselingkuhan dan perzinahan, proses hukum atas kasus ini mulai berjalan. Kepolisian memulai penyelidikan dengan memeriksa bukti-bukti berupa rekaman CCTV, dokumen digital berupa pesan chat, serta mengundang saksi-saksi terkait, termasuk pihak Wardatina, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli. Proses hukum ini memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan pernikahan siri yang baru diakui Insanul Fahmi yang menambah lapisan masalah hukum dan sosial. Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernikahan resmi yang tercatat secara negara, sehingga hal ini menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian dan penjatuhan sanksi hukum. Kepolisian juga menghadapi tantangan dalam memverifikasi keaslian dan validitas rekaman CCTV sebagai alat bukti. Penanganan bukti digital dan privasi menjadi perhatian utama dalam penyidikan agar proses hukum berjalan transparan dan adil tanpa melanggar hak asasi pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, Wardatina Mawa terus aktif menyiarkan perjuangannya melalui media sosial, berharap dapat menemukan dukungan sosial dan mendapatkan hak-hak yang layak sebagai istri yang dikhianati. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin keadilan dan penyelesaian yang tegas agar pelaku perselingkuhan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, Insanul Fahmi telah menunjukkan tanda-tanda ingin menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai, meski tidak menghilangkan tanggung jawab hukum yang mungkin dihadapi. Ia juga menunjukkan penyesalan atas kebohongan yang dibuat kepada Inara Rusli dan berjanji akan memperbaiki sikap dan tanggung jawabnya. Inara Rusli yang menjadi pihak yang paling terpapar dampak sosial dan hukum menghadapi tekanan berat dari opini publik dan media. Manajemen Inara menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan aparat kepolisian. Inara sendiri masih menjaga jarak dari sorotan publik dan lebih fokus pada kehidupan pribadi serta keluarganya. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga komunikasi dalam pernikahan, memperjelas status hukum dalam hubungan, dan juga bagaimana menghadapi masalah rumah tangga dengan cara yang tepat. Pada akhirnya, proses hukum yang berjalan diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan. Harapan untuk kedepannya adalah adanya penyelesaian yang dapat memulihkan kehormatan Wardatina Mawa sebagai istri, memberikan efek jerah kepada pihak yang bersalah, serta menciptakan ruang bagi pemulihan emosional bagi seluruh keluarga yang terdampak. Kasus ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membangun dan menjaga hubungan asmara serta keluarga.